Tonton video ini sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman. Semoga banyak rezekinya yang sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Bidan Papuma Sumberjo kali ini akan membahas proses malaikat mencabut nyawa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat Allah, tentunya kita masih bisa bertemu di malam hari yang penuh barokah ini. Malaikat Jibril adalah malaikat pencabut nyawa setiap makhluk, terutama kita sebagai manusia. Ketika dalam proses mencabut nyawa manusia, ada yang dilakukan dengan cara yang lembut, santun, bahkan ada yang dengan cara yang kasar sekali, keras sambil dipukul. Sikap keras, lembut, bahkan kasar dan kejamnya malaikat saat mencabut nyawa kita manusia tergantung penuh hanya pada sikap, ucapan, kebijakan, dan amalan kita selama hidup di dunia. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan dalam Al-Quran Al-Anfal ayat 50 sebagai berikut. Buna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adabal hariq, yang artinya, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Mari kita jemput kehadiran malaikat maut dengan dia senang, enjoy, lembut ketika dia mencabut nyawa kita. Tentunya dengan banyak berbuat baik dan berguna untuk sesama manusia. Dan mohon ampunlah atas dosa-dosa kita. Banyak berzikir dan juga banyak menolong sesama. Bagaimana wujud malaikat Israel ketika mencabut nyawa manusia? Malaikat maut menampakkan dirinya sebagai seorang manusia berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit, hingga terlihat menyala api di setiap helai rambut yang ada di tubuhnya. Kematian adalah persoalan teramat serius yang melibatkan lahir dan batin seseorang menuju pintu selanjutnya, yakni alam akhirat. Dengan tahapan-tahapan di dalamnya, mati adalah sesuatu pasti bagi yang bernafas. Kematian sudah ada jalannya masing-masing, sudah ditentukan kapan waktunya. Proses kematiannya berbeda-beda dan perlakuan Allah terhadap setiap hambanya juga sesuai amalan dirinya di dunia dan tergantung
kadar keridhaan Allah kepada dirinya. Proses kematian yang mungkin akan menyakitkan dan menyedihkan sebagai tanda bahwa dia harus mempertanggungjawabkan amalan buruk dirinya di dunia. Begitu juga sebaliknya, jika dia adalah hamba yang saleh, maka tidak perlu khawatir. Cukup berserah diri kepada Allah atas ibadah dan amalan kebajikannya, dan tentunya Allah akan memberikan perlakuan yang sepadan sebab akhlaknya yang indah di dunia. Imam Al-Qurtubi menyatakan beberapa ayat menggambarkan beratnya kesulitan dan kepedihan sakaratul maut seperti termaktub dalam Al-Quran Al-An'am ayat 93, Al-Waqiah ayat 83, Al-Qiyamah ayat 20, dan surat Qaf ayat 19. Jika merujuk pada makna ayat itu, maka semua orang akan mengalami apa yang dinamakan syakaratul maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kami dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Surat Al-An'am ayat 93. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ketika wafat juga merasakan syakaratul maut. Seseorang yang terjamin surganya, seperti yang disampaikan hadis yang diceritakan Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatu aw ulbatu fiha ma'u faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah innal lil mauti sakaratin summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fi ukhruj ar-rafiqil a'la hatta kubita wa malat. Bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengan seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian memiliki syakaratul maut atau kepedihan. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata menuju Rafiqil A'la sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. HR Bukhari 6029. Hal di atas menunjukkan maut adalah hal yang sangat substantif. Urusan ruh adalah urusan tidak main-main, apalagi sesuatu yang dianggap bahwa mati menyenangkan dan mudah dalam perspektif ilmiah tertentu. Seperti perjumpaan orang, mimpi dan bangun kembali setelah bertemu dengan kerabat yang sudah meninggal terlebih dahulu. Dia juga menjelaskan semua orang menginginkan alamat mati
dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang indah dan bahagia bagi dirinya menuju perjumpaan yang halik. Dan tentunya malaikat pun akan mencabut nyawa kita dengan lemah lembut sebagai bentuk penghormatan pada dirinya. Wan nasyitati naston, yang artinya malaikat-malaikat yang pencabut nyawa dengan lembut-lembut. Al-Quran Surat An-Naziat ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga channel ini sangat bermanfaat untuk Anda semua dan lebih mengingatkan kita kepada akan datangnya kematian. Subscribe, like, and comment.